Wathani al-bulughu. Kemudian syarat yang kedua, orang punya kewajiban sholat adalah sudah balik. Balik itu dialami laki-laki maupun dialami perempuan, mesti. Dan tandanya ada yang dialami laki-laki maupun perempuan ada, dan ada yang khusus untuk perempuan. Tanda yang dialami laki-laki maupun perempuan apa? Mimpi basah. Laki mimpi basah, perempuan juga bisa. Perempuan juga bisa. Ihtilam itu mimpi basah juga bisa dialami oleh perempuan. Karena perempuan juga dia ada spermanya juga. Makanya ihtilamnya pun mungkin bagi perempuan. Maka laki-laki perempuan di antara tandanya adalah dengan ihtilam mimpi basah. Atau yang kedua, mesti dialami laki-laki maupun perempuan adalah sudah menginjak usia. Ketika sudah menginjak usia yaitu 15 tahun, laki-laki maupun perempuan dua-duanya sudah balik. Walaupun dia sebelumnya belum mimpi basah, walaupun sebelumnya belum kejadian apa-apa, udah 15 tahun, maka sudah dikatakan sebagai balik. 15 tahun kurang lebih SMP kelas 2 apa? Nah, kelas 2 kurang lebih. Itu sudah balik. Nah, sudah balik. Ada yang satu tanda khusus untuk wanita yang enggak dialami oleh laki-laki, yaitu apa? Haid. Nah, haid itu tanda plus, tanda tambahan untuk perempuan. Kalau misalkan sudah keluar haid, maka dia dikatakan sebagai balik. Usia memungkinkan untuk haid adalah 9 tahun. Usia memungkinkan untuk haid adalah 9 tahun. 9 tahun ini, ingat 9 tahun ini adalah hitungannya hijriyah. Hitungannya adalah qamariyah. Kenapa seperti itu saya tekankan? Karena kadang-kadang kalau misalkan kita hitungannya Masehi, nanti akan lebih tua nanti itu, hijriahnya itu lebih duluan. Karena dalam setahun itu selisihnya ada 10 sampai 15 hari. Kalau dikalikan 10 tahun berarti ada 100 harian kurang lebih itu. Berapa bulan? 3 bulan lebih. Nah, jadi harus hati-hati itu. Maka kita kalau misalkan anak kita lahir, jangan cuma intinya aja, masehinya aja. Tapi hijrahnya berapa? Dihitung nih, kira-kira 9 tahun kemudian, kalau misalkan wanita 9 tahun kemudian usia berapa? Harus diteliti-teliti. Nah, seperti itu. Jadi 9 tahun di sini adalah 9 tahun hijriyah. 9 tahun hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rajab. Nah, itu harus dihitung. Seperti itu. Jadi syarat yang kedua adalah orang punya kewajiban sholat adalah sudah balik. Nah, tapi walaupun belum balik, arahan dari Nabi SAW ketika sudah umur 7 tahun sudah dilatih untuk melaksanakan sholat. 7 tahun itu sudah sholat. Bahkan pendapatnya para ulama, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah hukumnya wajib. Satu keluarga itu wajib harus ada yang mengajarkan anaknya untuk mempelajari sholat dan semua yang terkait dengan sholat. Nah, itu hukumnya wajib. Entah itu bapaknya, entah itu kakeknya, entah itu pamannya, ibunya. Satu keluarga harus ada perwakilan yang mengajarkan si anak itu. Kalau misalkan tidak ada, bagaimana? Serahkan kepada yang tahu. Nah, itu fardu kifayah. Kalau misalkan belum diserahkan, sampai gede dia nggak tahu punya kewajiban sholat, satu keluarga dosa semuanya. Ini sholat ini kayak gitu. Jadi memang fardu kifayah itu harus ngajarkan seperti itu tuh fardu kifayah. Nah, usia 7 tahun sudah mulai diajarkan. Kurang lebihnya muru 'alaiha lisab'in, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Bahkan wadribuhum 'alaiha li ashrin, pukullah mereka anak-anak kalian ketika sudah memasuki 10 tahun ketika meninggalkan sholat. Nah, usia 10 tahun itu berarti umur berapa? Kelas berapa itu kurang lebih? 3 ya. Kurang lebih kelas 3, kelas 4 itu. Nah, kok udah berani meninggalkan sholat, harus ada hukumannya. Dipukulnya bagaimana itu? Apakah sampai patah atau sampai dibanting? Ya enggak. Yang penting dia itu tahu pemukulan pendidikan. Yang penting dia ini tahu bahwasanya meninggalkan sholatnya ada akibatnya loh. Pilih mana, dipukul malaikat atau dipukul sama abah, dipukul sama abi, dipukul sama ayah. Nah, gitu. Dia biar tahu ada akibatnya ini. Nah, jadi dia ikhlas, akhirnya dia ikhlas. Ya, anak juga dia paham. Yang kita kadang-kadang tidak teliti adalah kita anak belum kita kasih tahu dulu. Kita harus kasih tahu dulu anaknya. Ini kenapa kok sampai mukul seperti itu, dikasih arahan dulu. Ini sholat ini adalah rukun Islam yang kedua. Sholat ini adalah yang pertama kali akan dihisab. Penting sholat kita sampaikan semuanya. Nanti kalau misalkan di hadapan Allah, di hadapan para malaikat kamu nggak sholat terus
Kamu jawab apa? Nah, mendingan kamu dihukum sekarang daripada dihukum nanti. Ya. Jadi dikasih pengertian dulu, baru kita kasih hukuman. Jangan sampai tiba-tiba, ini kamu kemana ya di asar? Nggak ada. Nah, panggil, pukul. Nah ini kan akhirnya marah, kemudian kabur dari rumah apa gimana kan, repot akhirnya kan. Nah, terus yang disalahkan nanti kan itu ngamalkan hadis tadi, ngamalkan hadis yang kata Nabi dipukul ya, dipukulnya itu ada aturannya kan gitu. Makanya harus ada hikmah di situ, yaitu juga dipukul juga, tapi harus ada pelajaran-pelajaran yang dikasih untuk dia. Karena yang kita mau adalah bukan kita berhasil memukulnya itu, bukan, tapi kita berhasil memasukkan pentingnya sholat dalam hatinya itu loh. Nah itu apa namanya yang kedua, yaitu balik. Nah, balik, walaupun balik wajibnya ketika balik, tapi ketika 7 tahun sudah mulai disuruh, 10 tahun boleh ditakzir, boleh dikasih hukuman seperti itu. Karena ini penting banget, sholat ini sangat-sangat penting, makanya harus dari dini ditekankan masalah sholat sama-sama kita. Karena kita tanggung jawabnya kita ini, kita sebagai laki-laki, kepala keluarga, nanti ya akan pertama kali ditanyakan mengenai sholatnya kita, kemudian sholat keluarga kita. Nah, kalau misalkan kita belum pernah mendakwahi, belum pernah mengajak, belum pernah mengajarkan mereka tentang sholat, nah apa jawaban kita juga nanti kan? Seperti itu. Maka kita bareng-bareng bagaimana anak-anak kita yang kecil-kecil itu dari mulai dini kita tekankan sholatnya itu jangan sampai ketinggalan. Nah, syukur-syukur, maksudnya masih kecil pun sudah kita tekankan ke masjid. Nah, seperti itu. Nanti di masjid diatur. Ini yang jadi problem ini, kadang-kadang udah ke masjid tapi ramai di sana. Kenapa? Karena nggak dikasih tahu sebelumnya. Di masjid kayak tempat playgroup gitu, main-main di sana segala macam kan, bisa kumpul. Nah, kalau misalkan kita kasih tahu dulu itu rumahnya Allah. Kamu jangankan ke rumahnya Allah, kamu ke rumah presiden, berani nggak main-main seperti itu? Nah, ngomong gitu. Ini yang menciptakan presiden ini, rumah ini. Nah, makanya kita kasih tahu dulu pentingnya masjid, supaya apa? Di masjid juga nggak sembarangan. Jadi bawa ke masjid nggak masalah. Tambahan, kemarin kan waktu di malam Jumat itu pernah disampaikan tentang jangan bawa anak-anak ke masjid segala macam. Nah itu keliru itu. Dia ngomong berdasarkan hadis lagi. Iya hadisnya, tapi kan pemahaman para ulama tidak seperti itu. Jangan sampai memahami hadis dengan kepalanya sendiri, akhirnya itu ya istihad, akhirnya itu jatuhnya itu memahami dengan pemikirannya sendiri. Hadisnya benar, tapi penjelasan para ulama seperti apa kita harus tahu, gitu loh. Kapankah ketika anak-anak dilarang ke masjid, ketika dia nggak tahu tentang tata krama masjid, ketika dia memang tidak bisa diomongin lagi. Tapi kalau misalkan dia itu masih bisa diarahkan, masih bisa kita jaga, masih kita bisa hirosai seperti itu, bisa ditertibkan, maka tidak masalah. Justru zaman sekarang ini susah kalau misalkan anak jauh dari masjid. Sudah banyak kejadian-kejadian gara-gara terlalu kencang seperti itu. Akhirnya udahlah nggak usah ke masjid aja. Rame-rame akhirnya, karena dia kalau misalkan satu orang satu orang sakit hati, apalagi itu yang dituakan, wah udah bubar semuanya, itu biasanya kayak gitu. Nah, nyari tempat nongkrong lagi, ya udah nggak ada yang lain udah. Nah, entah itu gardu apa segala macem ya di sana. Selain kalau di masjid masih mikir mereka, kalau misalkan main game segala macam masih mikir, tapi kalau misalkan tempat seperti itu udah lepas semuanya udah. Makanya mikirnya lebih jauh, pemahaman juga harus hati-hati, kemudian mikirnya juga harus jauh-jauh. Nah, kita harus hikmah di dalam mengenai sholat untuk anak-anak ini. Itu yang kedua, yaitu kewajiban sholat untuk balik.